Jadi di Postgre subquery disebut juga subquery adalah query dalam query, ya kita dapat membuat subquery dalam pernyataan SQL. Subquery ini dapat berada di klausa where, klausa from, ataupun klausa select, ya. Jadi subquery ini bisa berada di posisi where, from, atau select, ya. Kemarin kita coba itu di posisi where, ya. Misalkan kita mau cobain di posisi apa ya, from, ya. Coba kita tes di posisi from. Kalian sudah install datanya ya? Nanti Sudah, bisa Pak. dicoba. Kita coba. Select bintang from employee, ya. Misalkan kita ambil dulu. Ada 40 baris ya. Bisa aja begini, ya. Employee ini kita ganti, atau sorry, ini kan kita ambil sederhananya seperti ini ya. Employee ID, first name, last name, ya. Ambil 3 kolom, 3 atribut, ya, dari employee. Nah, ini sebagai subquery-nya. Misalkan begitu. Saya lebih senang misalkan dibuat begitu. Oke. Select bintang from. Yang hasilnya sama nih, kurang lebih 40. Dia harus pakai alias, ya, misalkan tabel, tabel. Jadi Anda perhatikan ini dieksekusi dulu, ya, sehingga seolah-olah nanti ada tabel yang namanya TWL. Baru kemudian ini select bintang from ini, ya. Nah, ini subquery yang ada di dalam from, ya. Gunanya apa? Banyak, kadang-kadang kita tidak bisa, biasanya sih nanti ketika kita menemukan beberapa kasus yang tidak cukup hanya dengan inner join atau where begitu ya, sehingga kita perlu buat seperti ini dulu, ya. Contohnya agak susah ya. Misalkan saya buat yang ini yang lebih kompleks lagi, berdasarkan departemen, ya. Departemen, kolomnya ada itu, oke. Yang ini employee, kita lihat di sini departemen ID ada ya.
kita gabung misalkan dengan departemen. Departemen. Oke. Jelasin on employees department ID, kemudian sama dengan department department ID. Ini kita cari misalkan yang paling besar salary-nya ya di tiap departemen. Oke, kita tes dulu ya. Lupa harus ada group by-nya ya. Group by nih. Oke. Ini gaji besar yang ada di tiap departemen ya. Kita coba kasih departemen net. Ini udah mulai kompleks ya. Harus dimasuk setiap kolom yang ada di select begini harus yang tidak difungsikan agregat harus disertakan juga di group by-nya ya. Jadi kita nyari ini yang max salary tapi kemudian kok semuanya ya? Apa ada yang salah ya? Bentar. Tapi kenapa muncul semua? Saya kan nyari yang paling besar. Nyari yang paling besar. Oh, karena ini sorry ya. Karena harusnya ininya nggak usah sertakan. Ini per departemen ya. Kalau ini artinya di grup ber-employee ID by semua. Harusnya per departemen aja ya. Karena yang kita cari adalah per departemen. Oke. Sehingga akan muncul per departemen. Counting paling besar berapa, purchasing berapa. Nah, ini adalah gaji paling besar di setiap departemen. Ya. Counting ini yang paling besar, purchasing ini paling besar. Ya. Kemudian dari sini ya, yang paling besar ini yang paling besar divisi apa nih? Eksekutif ya. 24.000. 24.000.
Kemudian nah yang departemen ini namanya siapa? Ya. Maka bisa nggak ya departemen ini namanya siapa? Ketahuan nggak? Nggak ada. Paling banter ini nilainya kita buat begini ya. Nanti ini perlu dievaluasi lagi. Misalkan kita lihat aja nih. Employee ID, employee name, salary-nya. Oke. Nah, ini bisa dibuat join lagi nih. Ya. Inner. Tuh. Inner join employees. Oh, tabel, titik, department. Harusnya kalau mau di ini lagi di sini bisa dikasih dulu nih. Department ID. Biasanya kita kalau mau inner join lebih enak kita masukkan keywordnya ya, maksud saya primary key-nya ya. Kenapa harus dimasukin prefix tabel di sini? Karena departemen ID itu ada di sini, di employee ada, di departemen ada. Kalau tanpa prefix nanti dia akan bingung mau ngambil dari tabel mana, sehingga kalau ada di dua sisi, baik di tabel employee atau departemen, kita harus masukkan prefix tabelnya seperti ini, sehingga nanti di subquery di tabel ini ya kan, ada dua kolom, dua atribut employee ID, departemen. Nah, sehingga tabel departemen ID kita inner join-kan lagi dengan employees ya, department ID. Oke. Sorry. Coba kita cek. Ini sih kayaknya kurang tepat. Karena kalau ini nanti yang muncul banyak nih, sedangkan salary-nya beda. Nggak pas persamaannya. Select employees group by. Tuh, ini 40 nih, masih jadi 40 semua gajinya begini. Ya. Sorry,
Ini kita masukkan ini. Gaji tertinggi. Nah, ini akal begini, ya. Jadi kalau kalau kita mau lihat ini dulu ya, saya akan yang ini nih. Perhatikan, oh, ini udah mulai kompleks ya. Kita gabungkan nama yang kemarin di inner join. Ini mengembalikan 11 row. Cuman persoalannya ya, ini ada gaji tertinggi di setiap departemen. Kemudian kita ingin tahu yang paling tinggi ini siapa namanya? Ya, ini siapa nih yang paling tinggi ini? Yang eksekutif 24.000, shipping ini berapa? Nah, kita coba di sebelah sini, yang gaji tertinggi ini kita cari ya di employee salary-nya. Ternyata setelah kita lihat ini ada 16. Si Stephen Alexander, ini ada 2 nih muncul nih. Nancy, kenapa munculnya 2 ya? Kenapa munculnya 2? Coba kita lihat di sini. $12.000. Oh, iya. Ini kurang, karena ini kurang pas ya. Karena nanti kalau pas angkanya ketemu, ini 12.000. Oh, ini nggak pas. Jadi query ini tidak tepat ya. Kalau kita mencari gaji tertinggi, kemudian kita cari namanya. Tapi maksud saya, terlepas ketidaktepatan query ini, yang harus dipahami oleh kalian pada kesempatan ini, ya, bagaimana kemudian kita membuat subquery dari prompt, ya. Untuk kasus ini nggak recommended, ini kurang pas, ya, karena query ini tidak mengembalikan apa yang kita inginkan, ya, dari sisi kebutuhannya, bukan dari sisi sintaknya. Dari sintaknya nggak ada masalah, tapi dari sisi datanya kurang pas. Ini kita kita inner join di sini kurang pas. Tapi kalau hanya sekedar misalkan mengembalikan seperti ini, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang tadi kayaknya kurang pas, ya. Bintang aja deh. Nah, sampai sini nggak ada masalah, ya. Kemudian departemen ID, departemen name, ya. Jadi nanti kalau kita sudah membuat seperti ini, nah kita bisa tambah where juga di sini, misalkan where gaji tertinggi lebih dari 20.000 misalkan, ya. Nah, ya, yang ada muncul adalah eksekutif, ya.
Oke, kembali ke topik subquery kita. Jadi ini adalah contoh ya. Perhatikan di sini, ini adalah inner query-nya yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah ini dieksekusi, kemudian outer query-nya ya, query luarnya yang kemudian akan dieksekusi. Ya, jadi dia akan mencari dari tabel TBL. Nah, ini ya. Yang tabel TBL itu kalau kita jalankan, nah, ada 11 baris. Jadi outer query atau query luar itu akan mencari atau menampilkan select bintang ini dari 11 baris ini, bukan dari 40 baris. Ya, bukan dari 40 baris di inner join dengan departemen, karena ini sudah dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama terkait dengan tadi ya, from. Oke. Jadi perhatikan subquery ini berada di klausa where, klausa from. Ya. Contoh yang kita buat tadi yang berada di klausa from. Yang klausa where sudah ya pada saat tugas praktikum kemarin. Nah, sekarang kemudian bagaimana contohnya di klausa select? Bisa nggak? Gitu. Ya. Tes. Ya. Kita buat lagi. Select. Berarti kalau kita di dalam select itu ada di sini nih. Ya. Kira-kira bisa apa tidak nih? Ya. Membuat query di dalam klausa select. Kalau tadi contohnya sih bisa ya, tapi kemudian implementasinya kayak apa? Nah, pertanyaannya kan begitu. Coba saya lihat yang agak praktikable ya, maksudnya yang banyak dilakukan secara praktis. From employee first name. First name dan 40 baris. Where Max saja. Max tadi ya. Max apa namanya? Salary. Yang tadi aja ya.
menarik. Satu biji aja deh. Max salary aja ya. From employee. Jadi kita nyari max salary. Ini 24.000 ya. Ini gaji tertinggi. Kemudian kita misalkan tes dulu. Select from begini ya. Perhatikan, ini akan mengembalikan semua kan gaji tertinggi 24.000. Ya. Berarti benar nih, barisnya kan dari employee ya. Ini semua ditempelin. Ya. Oke. Nah, ini kemudian ini seolah-olah kayak begini, ya. Kayak misalkan kita buat employee ID, first name, last name, misalkan 24.000. Ya. Oke. Oke. Seperti ini mirip nih. Ya. 24.000. Sama kan? Nah, cuman ini dihasilkan dari query yang 24.000-nya. Sama juga kan? Ya, gaji tertinggi 24.000. Ya. Ini kita gunakan di sini. Perhatikan dia selalu mengembalikan nilainya sama nih. Nah, misalkan kita ingin mencari selisihnya. Jadi ini kita gunakan untuk menghitung selisih gaji tertinggi dikurangi dari salary ini. Ya. Nah, ini berarti kita buat dulu minus salary. Buat begini dulu. Nah, bisa ini ya. Kok nggak bisa ya? As gaji tertinggi syntax error. Ini kan contohnya 24.000. Kalau kita buat begini, nah ini kan bisa nih, ya. Nah, kita ingin hasil dari subquery ini yang gaji tertinggi dikurangi salary ini. Ternyata nggak bisa ya. Dia nggak memungkinkan. Atau ini nggak usah pakai ini langsung. Jadi kita nggak usah, baru nanti ini kita buat selisihnya. Selisih.
Nah, jadi ini selisih gajinya adalah sekian. Jadi gaji tertinggi dikurangi salary-nya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui gap-nya nih, ya, dari gaji setiap orang di perusahaan dengan gaji tertinggi. Nah, misalkan seperti itu. Maksud saya hanya ingin mensimulasikan subquery dengan contoh praktis yang kemungkinan dilakukan di perusahaan untuk mencari selisih gaji dengan gaji tertinggi. Oh, ternyata ada disparitas atau kesenjangan yang cukup tinggi gaji karyawan dengan gaji eksekutif. Oh, ini kan lumayan nih. Selisihnya 19.000 ya. Wow. Ya. Misalkan seperti itu. Oke, balik lagi poinnya, kita bisa menggunakan subquery itu pada klausa select ya. Kalau tadi yang contoh pertama kita gunakan di form, contoh yang sebelumnya kita di praktikum itu gunakan pakai where, ini digunakan di select ya. Nah, jadi betul sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di teorinya, bahwa klausa subquery ini bisa digunakan baik di klausa select ataupun di klausa from ataupun di klausa where ya. Materinya mana tadi? Ini dia. Oke. Dapat ya contohnya ya. Nah, memang agak rumit sedikit, makanya saya dorong kalian untuk banyak berlatih ya. Perhatikan ya setiap detail, setiap penambahan klausa itu kalian lihat satu persatu ya. Terus mana lagi ya? Kemarin ini sudah ya. Ini yang eksis juga kemarin ya. Ada lagi kita bisa pakai sebentar. Klausa satu lagi kalau tidak salah. Oke, ini saya dapat contoh. Kita misalkan ingin mencari gaji tertinggi, ya, sebagaimana tadi contohnya di yang ini ya. Oke, tapi kita pakai agak sedikit berbeda, ya. Kita pakai klausa all. Nah, ini
contohnya. Subquery-nya ini ya. Oke. Nah, ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Select average salary from employees group by department ID. Ya, ini akan merata-ratakan salary berdasarkan departemen ID-nya. Ya, kita tes dulu. Sini aja, supaya nggak terlalu jauh. Yang ini. Nah, dia akan mengembalikan 11. Kenapa 11 baris? Ada yang tahu? Daripada ngantuk, saya tanya dulu deh. Nanda, ada Nanda? Halo? Kemana? Panggil nggak pernah nongol. Ari Amanto. Ada juga. Ada kemana? William deh. Ya, Pak. Kenapa nih 11 baris, William? Apanya, Pak? Ini, select average employee. Nah, ini kan ada 11 baris nih. Iya, Pak. Kira-kira kenapa 11 baris? Sebentar. Karena grup by department ID, Pak. Iya, maksudnya apa? Maksudnya grup by department ID itu maksudnya kenapa? ID-nya mungkin cuma ada 11, Pak. Ya, jadi di employee itu memang ada 11 departemen ya, di employee ini. Di employee itu berarti memang ada 11 departemen ID. Jadi kalau kita mau tampilin, bisa di sini. Departemen ID, ya. Tuh, memang ada 11 ini, ya. Jadi di tiap kan grouping itu akan mengembalikan secara spesifik, secara unik maksudnya, group by. Jadi mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Karena di departemen ID kita kelompokkan ini ada 11 ya, dikembalikan 11. Nggak ada yang sama nih. 1, 2, 3, coba kita order misalkan. Order by department ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau kita lihat di sini yang departemen ada berapa? Apakah ada 11 juga? Nggak harus. Bisa jadi misalnya ada departemen baru yang belum ada employee-nya. Oh, ini 11. Ya, sama. Oke. Jadi artinya di employee ini semua departemen ada, ya. Karena bisa jadi misalnya kita tambahkan di sini departemen apa produksi misalnya. Nah, kan bisa aja nggak ada kan, ya. Artinya di employee ini bisa jadi nggak harus. Kemudian nanti ini masih non, karena ini baru kita buat, ya. Save. Location-nya nggak boleh nol aja deh. Boleh nol nggak? Boleh juga kosong. Save. Oke. Nggak boleh. Berarti kita isi aja 1400 misalnya. Ini location sesuai dengan location ID karena foreign key-nya harus ada, ya. Nah, kembali ke sini ini 12. Sedangkan di sini 11. Ini yang tidak harus ada.
ya, tidak harus ada 11, ya. Oh, kemudian kita balik lagi ke sini, yang kita mau nyoba all. Nah, ini ya, yang outer query-nya departemen ID, average salary, employee, departemen, ini akan dibandingkan, ya, di mana average salary di tiap departemen itu, ya, diperbandingkan ke semua row yang ada di inner query ini, hasilnya, ya. Coba kita lihat hasilnya 19333. Nih, ini kan 11, ya. Ini hasilnya mana tadi? Kenapa kemudian hasilnya 19.333? Ini harus kalian bisa jawab nih, maksudnya apa nih? Oke, kita lihat dulu nih ya. Nih. Ini fungsi ngapain nih? Dimas. Query ini ngapain nih? Mana Dimas? Ada juga. Iya, Pak. Ya, ini ngapain nih? Query ini menampilkan apa nih? Oke, Dimas belum ada gagasan. Daniel, Moranta, Iya, Pak. gimana Daniel? Iya, saya, Pak. Ini query ini ngapain nih? Untuk menghitung rata-rata salary, rata-rata kolom salary berdasarkan departemen ID. Oke. Jadi di setiap departemen rata-rata gajinya berapa? Oke. Paham nggak nih maksudnya? Di setiap departemen gajinya berapa? Ya. Di setiap departemen gajinya berapa? Kita buktikan. Kenapa nanti yang ini munculnya yang 19.000 nih? Yang ini ya. Ini kan di setiap departemen ini rata-ratanya gajinya berapa ya? Misalkan yang satu nih, yang satu nih, 4.400 kan? Where department ID. Sama dengan berapa tadi? Satu. Ya cuma satu dia. Sehingga dia 4.400. Wajar dong ya. Kalau satu ini kemudian dirata-ratakan, wajar tadi cuma satu ya. Ngasih. Nah, dua nih. Misalkan departemen ID 2, 13.000 tambah 6.000 berapa? 19.000 bagi 2,
8.500. Di departemen ID 2 itu harusnya rata-ratanya 8.500. Kita mau buktiin benar nggak tadi? Ini itu rata-rata. Tuh kan 9.500. Ya, bukan 8.000, 9.500 ya tadi ya. Oke, berarti benar nih. Ya itu yang dimaksud, yang satu kan cuma satu, otomatis 4.400 ya dibagi satu ya 4.400. Kalau tadi 13.000 ditambah 6.000, 19.000 dibagi 2, 9.500 ya. Nah ini adalah rata-rata. Oke, balik ke sininya. Jadi ini rata-rata semua departemen. Nah di sini sama. Aneh tadi. Yang tadi mana ya? Hilang ya? Ya, yang ada awalnya. Mana query history ini? Ah, oh ini nih. Ya, ya, ya. Oh. Ah, ini dia ada. Copy. Oke. Nah, ya. Jadi ini tadi rata-rata yang salary ini akan diperbandingkan semuanya, ya. Having berarti ini where, setelah di group by, kemudian diambil dari pengelompokan itu, di mana rata-rata salary-nya itu yang ini, ya, yang lebih besar dari semuanya. Berarti atau dengan kata lain, rata-rata salary dari setiap departemen itu dicari yang paling besar. Yang paling besar itu adalah yang ini nih. Nah, yang ini 4.400. Nah, yang paling besar udah 19.000 sehingga balik lagi ke sini. Oke. Sehingga query ini all ini ya perhatikan akan memperbandingkan ya setiap baris yang ada di hasil pengelompokan di outer query diperbandingkan dengan semua baris, dicari yang paling besar ya. Jadi sederhananya yang di sini mana yang paling besar ya, mana rata-rata gaji departemen paling besar. Caranya ya ini. Ya, carinya begini. Ya, dengan all. Ini agak kompleks nih. Makanya kalian harus pelan-pelan. Misalkan kalau ingin memahami ini lebih lanjut, pahami dulu all. Ya. Pahami dulu average. Pahami dulu having. Atau dengan kata ini sama nih, misalkan ini saya harus cari dulu kira-kira yang paling mudah dipahami, tapi ya yang ada ini dulu lah. Misalkan having average kan begitu, salary lebih dari 10.000. Nah ini kan seperti ini, kalau dia akan menampilkan dari pengelompokan yang ada yang rata-ratanya lebih dari 10.000. 10.000 sama 19.000 kan. Kalau kita lihat di sini
kan hasilnya 11 baris. Ya 11 baris kan. Nah, kemudian having itu mengulang, ya, bukan lalu. Yang rata-rata salary-nya ini lebih dari 10.000, ya. Oke, ini yang lebih dari 10.000. Nah, sedangkan dengan yang ini, oke, nah yang ini kan average. Kalau tadi lebih dari 10.000, kalau ini dia akan perbandingkan, ya, average salary-nya dengan semua baris yang ada di sini. Ya, contohnya tadi misalkan yang 4.000, ya, 4.000 dibandingkan ke semuanya nih, dia paling besar apa enggak? Oh, enggak paling besar, gitu loh. Berarti ini salah. 9.500 dibandingkan ke 9.500 sama 4.000 lebih besar. 9.500 dengan 4, oh ini lebih besar, dengan ini lebih besar, dengan ini lebih besar. Dengan ini, lebih kecil. Oh, nggak bisa, karena kita nyari yang lebih besar. Dia perbandingkan dengan semua baris itu harus paling besar. Nah, ketemunya yang 19.000, karena ketika nomor 9 ini kita perbandingkan dengan semua baris, selalu nilainya true. 19 dibandingkan yang ini true, 19 dibandingkan yang ini true, 19 dibandingkan dengan ini true, 11 dibandingkan ini true, dibandingkan ini true. Berarti dia yang paling besar. Ya, artinya yang paling besar di departemen ID rata-ratanya adalah departemen apa nih? Departemen yang nomor 9. Gitu. Ya. Nah, ini yang all, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan subquery. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Saya mau ngulang sedikit masalah ada waktu inner join ya. Inner join yang ini ya. Employee ya. Departemen ID, employee, first name. Oke. Ada berapa ini? Ada 40 baris. Ya. Kalau saya inner join dengan departemen, kira-kira berapa baris hasilnya? Yang departemen itu ada 12 baris tadi. Ya. Ini 12 baris. Tuh. Nah, kalau saya di inner join begini, berapa baris yang akan keluar? Nah, berarti kalian belum banyak latihan nih, masa nggak bisa nebak. Karena di employee ini ada semua departemennya. Saya kasih clue. Nih. Di departemen itu
ada semua di employee itu ada semua departemen, kecuali enggak, yang ada hanya satu tadi yang kita tambahin, hanya ada 11. 11 saja. Yang tadi kan dia 12 nih, kita masukkan, nggak ada sengaja saya tambahkan buat kasus. Ada 11. Jadi kalau misalkan ini 12 baris, kemudian ini ada 40, tapi departemennya nggak ada, hanya 11. Kira-kira berapa baris yang kemudian kalau kita buat begini, ada berapa baris kalau kita ini join? Kalian bagaimana nih? Ini hasilnya tetap akan berapa? 40 baris. Ini kenapa error? Bustami, ini kenapa error? Halo? Ini kenapa nih error nih? Betari, ini kenapa error? Itunya Pak, departemen ID-nya Pak, yang diselect Pak. Kenapa? Iya, dia kayak datanya ambigu gitu Pak. Harusnya diapain? Harusnya pakai nama tabelnya Pak. Nama tabel ya, pakai grafik. Bisa pakai employee atau departemen ID ya. Oke, gitu ya. Tuh. Jadi hasilnya tetap nih ada berapa baris? Ada 40 baris. Ya. Jadi dengan inner join ini 40 baris. Kalau saya left join, kira-kira ada berapa baris? Sama 40 baris. Ya. Kalau right join, ada berapa? Ada 41 baris. Jadi yang di departemennya juga dimunculkan. Ya. Kok bisa begitu? Nah, kalian harus pahami begini ya. Saya first name-nya saya hilangin deh. Oke. Perhatikan ya. Ini kita munculkan yang departemen. Dan departemen. Oke. Departemen, ya benar ya. Select department. Benar. Perhaps you mean to refer the column department. Ini lihat. Kalau right join, tuh, dia akan mengembalikan ya semua kolom di employee yang ada departemen ID-nya di departemen, dan juga ya yang tidak ada. Jadi maksudnya dia akan munculin dulu pertama nih yang departemen satu, dia cari di departemen di employee ada nggak, ada. Dua ada nggak, ada. Kemudian di departemen kan 12.
harus tampil dulu 12 ya, karena di departemen itu ada 12 walaupun di employee-nya tidak ada. Berarti ini akan memunculkan semua yang di departemen ya, dan menampilkan yang ada di employee yang terdapat pada departemen. Tuh. Kalau inner join yang sama kan, harus setara nih 11. Pokoknya ada di employee, ada di misalnya ini employee lagi. Ya. Ada di employee, ada di departemen. Harus muncul tuh 1 1 2 2 2 2 ya. Oke. Ya. Kalau di sini kalau lab join berarti dia yang jadi patokan itu employee-nya. Terserah nanti departemennya ada atau nggak ada misalnya. Dia akan muncul. Kasusnya kayak apa misalkan? Ya ini kita tambahkan yang ada di employee lah ya. Nah, misalkan begini ya. Employee-nya 207. Adul. Bang Adul. Oke. Save. Kolom email. Oh, emailnya nggak boleh. adul@gmail.com. Oke. Hire date. Oh, harus ada hire date. Tahun 2000 aja deh. Oke. Apalagi nih, kita save, filing follow, hire date ada, in job ID dulu. Oke. Job ID-nya sembarang aja deh, kita isi angka 1. Ya Allah, ini ngilangin errornya. Tak kelihatan. Kita mengisi 41 ya Allah. Nilai ini gimana ya? Job ID. Ya. Acung. Ya, tadi. Coba kenain dulu ke sini. Ini eksekusi dulu. Ngilangin errornya bagaimana ini? Ikut juga. Oh, sini bisa nih. Bisa nih kehalangan ini. Terhalang, apa namanya? Si error nih. Oke, aku bisa nih. 1. Job ID-nya 1. Oke, save. Save.
Sebentar. Nih interface-nya nggak enak nih. Kok dia mengikut juga? Terpaksa kita tutup dulu deh. Nggak usah di-save. Oke, misalkan gini aja. Si mana nih, si Stephen ya. Si Stephen King ini, departemen ID-nya kita hilangkan. Oke, nol ya. Data sukses. Kita ambil contoh yang tadi ya. Tadi ya. Yang ini lab join. Maka yang lab join ini ya tetap akan menghasilkan 40. Cuma nanti yang departemen ID-nya 0. Ya. Nah, lihat 40 ya. Perhatikan di sini. Kita urutkan aja deh. Order by department. Ya, ini yang paling bawah ya, descending. Oke. Jadi dia akan memunculkan nih ya. Walaupun di departemennya dia 0 ya. Kalau inner join berarti berapa? Berapa baris? Siapa nih? Nanda. Esa. Berapa baris nih kalau di inner join? Ya. Atau Ferdi. Berapa baris? Aduh, pada kemana nih? Dimas. Pada kemana? Ya, berapa baris nih? Aduh. Ini ya 39 nih, kalian nih nggak memperhatiin ya, nih 39 tuh. 39. Kenapa? Karena di employee kan tadi 40, kemudian dihapus departemennya, jadi yang ada departemen itu tinggal 39. Ya. Duh. Kalian ini gimana nih? Nerjo ini harus dipahami tuh. Gimana nih? Ya. Kacau juga nih. Yang kemarin yang contoh ini deh. Nanti kalian latihan nih. Coba kalian perhatikan nanti. Latihan dengan yang ada di yang saya kemarin kasih yang basket A, basket B nih. Kan sama nih. Coba latihan yang inner join sama outer join. Supaya, ini penting nih. Ini pelajaran basic banget ya. Harus kalian pahami. Select, bintang, from, basket, A. Ada 4. Ini ada berapa nih? Ada 4 juga. Nah, tapi kan nanti ada yang sama nih. Apple, orange, banana, cucumber. Tuh. Apple, banana. Nah, ini kalau kemudian misalkan latihan ya nanti di tweet A ya, cek pemahaman kalian. Ini contoh aja, nanti kalian perhatikan bedanya ya. Kalau di inner join
ini kalian harus latihan ya. Fluid B sama dengan basket A titik fluid A. Tuh, kayak gini. Ya, 2 karena cek dua-duanya nih ada nih sama setara orange, apple. Tapi kalau kita misalkan di lab join, dia akan ngambil di seluruh basket A, ya, kemudian diambil atribut yang ada di basket B sesuai yang diambil aja. Kalau misalkan tidak ada, dia akan kembalikan 0. Tuh. Lab join, ini lab join kan basket B, dia akan ambil basket B. Nah, cari yang atributnya yang sama, orange. Nah, kalau nggak ada, dikembalikan 0. Kalau right join, yang jadi patokannya adalah yang basket A ini. Tuh. Ya, basket A. Nah, ini jadi 0. Ya, kurang lebih begitu dipahami. Nah, kalau diimplementasikan tadi, ya. Jadi misalkan dalam kasus ini, contohnya apa sih gunanya? Misalkan yang di STM ini, kan bisa, misalkan pertanyaan gampangnya, ada nggak di karyawan ini yang belum punya departemen? Gimana query-nya? Nah, berarti query-nya itu nyari yang 0. Kan begitu gampangnya. Cari yang 0, ya, cari yang departemen ID-nya yang 0. Departemen apa yang 0 itu? Misalkan begitu. Ya. Kemudian sebaliknya, departemen apa yang tidak ada di employee ID? Gimana caranya? Digabungkan, cari yang kemudian employee-nya 0. Kan begitu. Oh, berarti itu departemen belum ada di employee, misalkan begitu, belum punya. Banyak nih kasusnya ya. Ya. Kalau misalnya kalian punya produk, punya kategori, ada nggak kira-kira kategori ini belum punya produk misalkan? Atau misalkan produk ini apakah semua sudah diisi kategorinya apa tidak? Nah, itu bisa kemudian menggunakan inner join, right join, atau outer join, ya. Inner join, left join, atau right join, ya. Kalau cross join, berarti semuanya nih. Kalau cross join nggak pakai ini. Oh, 16. Ya. Jadi diperbandingkan semua barisnya masing-masing. Ya. Jadi otomatis ini sama dengan jumlah baris di basket A dibandingkan dengan jumlah baris yang di basket B. Ya. Oke, itu sedikit tentang inner join ulang. Dan hari ini kita bicara dengan subquery. Tolong nanti itu dipelajari lebih lanjut ya. Harus banyak latihan. Ya. Baik, sementara begitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.